Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih bareng aku, Siti Faiza Nuraini. Untuk di video podcast kali ini tentunya aku gak lagi sendirian. Aku lagi ditemani oleh teman-teman aku, yaitu Kadea dan Kananik. Hai Kadea, hai Kananik. Halo, Assalamualaikum, saya Dea Ferayanti. Hai, dan saya Nanik Suseno. Baiklah, itu dia tadi perkenalan dari saya, Siti Faiza Nuraini, dan kedua teman saya yaitu Kadea dan Kanani. Kami di sini dari program studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pamulang. Dalam video podcast kali ini, saya dan kedua teman saya akan membahas mengenai harga nominal dan kekakuan upah. Nah, di sini sebelumnya apakah kalian sudah tahu apa sih itu harga nominal dan kekakuan upah? Harga nominal yaitu harga yang bukan penawaran perusahaan untuk membeli dan menjual, tetapi lebih utama untuk informasi atau memberikan indikasi harga dan apa yang berlaku pada perusahaan tersebut. Jadi seperti ini, harga dari suatu barang dan produk pada masa barang atau produk tersebut diproduksi, jadi harga nominalnya tidak akan berubah. Selanjutnya, kekakuan upah. Kekakuan upah itu kegagalan upah dalam melakukan penyesuaian penawaran tenaga kerja sama dengan permintaannya. Itu dia tadi teman-teman penjelasan mengenai harga nominal dan kekakuan upah. Dan di sini saya akan melanjutkan perbincangannya bersama Kananik dan Kadea. Baiklah, di sini saya akan menanyakan kepada Kananik, apa saja sih hal yang menyebabkan terjadinya kekakuan upah? Ada 3 hal yang menyebabkan kekakuan upah. Saya akan menjelaskan satu persatu ya. Yang pertama, Undang-Undang Upah Minimum. Ketika pemerintah mempertahankan upah agar tidak mencapai tingkat ekuilibrium, hal itu dapat menimbulkan kekakuan upah. Undang-Undang Upah Minimum menetapkan tingkat upah minimal yang harus dibayar perusahaan kepada karyawannya. Mungkin bagi sebagian besar para pekerja, upah minimum ini tidak berpengaruh karena mereka menikmati upah di atas upah minimum. Tetapi bagi sebagian lainnya, terutama yang tidak terdidik dan kurang berpengalaman, upah minimum meningkatkan upah mereka di atas tingkat ekuilibriumnya. Karena itu, upah minimum mengurangi sejauh tenaga kerja yang diminta perusahaan. Penyebab kekakuan upah yang kedua yaitu serikat pekerja dan posisi tawar-menawar kolektif. Penyebab dari kekakuan upah yang kedua ini adalah kekakuan monopoli serikat kerja. Serikat pekerja juga dapat mengurangi upah yang dibayar, malah upah yang diberikan juga bertambah. Demikian pula sebaliknya. Yang terakhir atau yang ketiga, upah efisiensi. Teori upah efisiensi mengajukan penyebab ketiga dari kekakuan upah selain undang-undang upah dan pembentukan serikat kerja. Teori ini juga menyatakan bahwa upah yang tinggi membuat para pekerja lebih produktif. Pengaruh upah terhadap efisiensi pekerja dapat menjelaskan kegagalan perusahaan untuk memangkas upah meskipun terjadi kelebihan penawaran tenaga kerja dan akan mengurangi tagihan upah perusahaan. Pengurangan upah juga akan memperendah produktivitas pekerja dan laba perusahaannya. Saya harap dengan penjelasan ini teman-teman dapat memahami apa penyebab dari kekakuan upah. Teman-teman, saya juga di sini akan menjelaskan tentang teori efisiensi yang diajukan para ekonom untuk menjelaskan bagaimana sih upah mempengaruhi produktivitas pekerja. Teori upah efisiensi yang pertama, yang lebih banyak diterapkan di negara miskin, menyatakan bahwa upah mempengaruhi nutrisi. Kok bisa ya?
Para pekerja yang dibayar dengan upah memadai bisa membeli lebih banyak nutrisi, dan para pekerja yang lebih sehat akan lebih berproduktif. Suatu perusahaan mungkin akan membayar upah di atas tingkat equilibrium untuk menjaga agar tenaga kerjanya tetap sehat loh. Teori upah efisiensi yang kedua, yang relevan bagi negara-negara maju, menyatakan bahwa upah yang tinggi menurunkan perputaran tenaga kerja. Para pekerja keluar dari pekerjaannya karena berbagai alasan untuk menerima posisi yang lebih baik di perusahaan lain. Contohnya mengubah karir ataupun pindah ke wilayah lain. Semakin besar perusahaan membayar pekerjanya, semakin besar pula insentif mereka untuk tetap bekerja dalam perusahaan tertentu. Dengan membayar upah yang tinggi, perusahaan mengurangi frekuensi pekerja yang keluar dari pekerjaan, sekaligus juga mengurangi waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk menarik dan melatih pekerja yang baru. Kita lanjut dengan teori efisiensi yang ketiga ya. Kenyataannya bahwa kualitas rata-rata dari tenaga kerja perusahaan tergantung pada upah yang dibayar kepada karyawannya loh. Jika perusahaan mengurangi upahnya, maka pekerja terbaik bisa mengambil pekerjaan di tempat lain dan meninggalkan perusahaan dengan para pekerja yang tidak terdidik yang memiliki lebih sedikit alternatif loh. Yang terakhir atau yang keempat, teori upah efisiensi keempat. Teori ini juga menyatakan bahwa upah yang tinggi meningkatkan upaya pekerja. Dalam teori ini menegaskan bahwa perusahaan tidak dapat memantau dengan sempurna upaya para pekerjanya, dan para pekerja harus memutuskan sendiri sejauh mana sih mereka akan bekerja keras. Kiranya itu dulu ya yang saya bisa jelaskan dari keempat teori efisiensi ini. Terima kasih. Baiklah Kak Nanik, terima kasih atas penjelasannya. Sangat detail sekali dan sangat jelas sekali tentang hal yang menyebabkan terjadinya kekakuan upah. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Saya akan menanyakan kepada Kak Dea nih, model apa saja sih Kak yang menyebabkan kekakuan upah menurut para ahli yang Kak Dea ketahui? Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang model penyebab dalam kekakuan upah menurut para ahli. Di sini ada model kontrak implisit, di mana model ini tuh aslinya berasal dari Bailey 1974, kemudian dikembangkan menjadi hipotesis tingkat alamiah oleh Feynman 1968, yang lebih menekankan pada proses memaksimumkan perilaku untuk proses tenaga kerja seperti itu. Secara singkatnya gini, model ini tuh menunjukkan bahwa upah pekerja di suatu perusahaan ditentukan secara kontrak antara majikan dan serikat pekerja, di mana serikat pekerja akan menandatangani kontrak kerja yang diwakilinya untuk satu periode tertentu. Selama masa kontrak itu berjalan, baik pekerja maupun majikan akan memenuhi keputusan yang telah disetujui di awal kontrak kerja itu ditandatangani, seperti itu. Kemudian ada model upah efisiensi. Teori ini dikemukakan oleh Gordon 1990, di mana upah efisiensi akan sama dengan produk marginal yang dapat diturunkan berdasarkan syarat kondisi cukup untuk memaksimumkan keuntungan di suatu perusahaan. Menurut teori ini, perusahaan cenderung untuk menetapkan upah yang lebih tinggi dari upah keseimbangan pasar persaingan sempurna. 4 alasan kenapa perusahaan memberikan upah yang tinggi bagi karyawannya, yaitu pertama, dengan upah yang lebih tinggi diharapkan memaksimumkan disiplin pekerja dalam melaksanakan tugasnya. Yang kedua, untuk menghindari biaya penggantian pekerja. Yang ketiga, sebagai alat untuk memilih tenaga kerja yang berkualitas tinggi. Dan yang terakhir, upah yang tinggi itu merupakan imbalan seimbang bagi pekerja yang memiliki prestasi serta kinerja kerja yang baik. Selanjutnya ada model orang dalam, orang luar, di mana model ini dikembangkan pada tahun 1980-an oleh Lightbeck dan Snauer. Teori ini menganggap pasar barang dan pasar tenaga kerja itu bersifat persaingan tidak sempurna.
Bila dalam pasar tenaga kerja terdapat serikat pekerja dan jumlah perusahaan relatif terbatas, maka tingkat upah ditentukan dari perjanjian tingkat kontrak kolektif antara serikat pekerja dan majikannya. Dalam pasar yang demikian juga, tenaga kerja itu dibedakan menjadi dua, yaitu ada yang menjadi anggota serikat buruh atau disebut orang dalam atau insider, dan ada juga yang tidak menjadi anggota serikat buruh atau disebut juga orang luar atau outsider. Seperti itu. Penentuan upah dengan kontrak tersebut cenderung lebih tinggi daripada bila terjadi di pasar persaingan sempurna. Apabila terjadi resesi, perusahaan akan mengurangi pekerjanya dan sebagian orang dalam itu menganggur dan menjadi orang luar. Bila kegiatan perekonomian pulih kembali, maka orang dalam akan menuntut kenaikan upah, sedangkan orang luar akan menghadapi kesulitan untuk mendapatkan pekerjaannya. Seperti itu. Baiklah Kak Dea, terima kasih atas penjelasannya. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya ya. Setelah kita mengetahui apa yang menyebabkan terjadinya kekakuan upah, model yang menyebabkan kekakuan upah secara umum dan menurut para ahli, selanjutnya saya akan menanyakan kepada Kak Dea dan Kak Nanik nih, apa saja sih Kak yang menyebabkan terjadinya kekakuan harga? Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyebab kekakuan harga. Yang pertama itu ada biaya menu. Kita ambil contohnya itu seperti restoran ya. Istilah biaya menu dimaksudkan sebagai biaya yang akan dibayar suatu restoran apabila membuat perubahan harga makanan yang dijualnya. Untuk menaikkan harga misalnya, perlu membuat daftar harga baru dan ini memerlukan biaya. Di berbagai perusahaan, perubahan harga akan menimbulkan biaya yang lebih besar daripada keuntungan tambahan yang diperoleh. Biaya untuk membuat daftar harga yang baru tersebut dapat berupa pencetakan, pengedaran, iklan, pemberitahuan kepada agen, dan lain sebagainya. Berbagai bentuk biaya ini belum tentu dapat menutupi oleh keuntungan tambahan yang diperoleh. Oleh karena itu, perusahaan lebih suka mempertahankan harga yang lama walaupun hal ini mengurangi jumlah barang yang dijual. Apabila tambahan keuntungan tidak dapat melebihi biaya menu, perusahaan akan lebih suka mengurangi produksi dan mempertahankan harga semula. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada harga markup. Dalam pasar persaingan tidak sempurna, penentuan harga pada umumnya didasarkan pada penentuan markup atau tambahan harga di biaya per unit untuk memproduksi barang tersebut. Perusahaan akan cenderung untuk menaikkan harga sesuai dengan merek yang telah ditetapkan apabila biaya produksi rata-rata itu meningkat, tetapi akan mempertahankan harga yang lama dan menambah merek apabila biaya produksi rata-rata itu menurun. Dengan kecenderungan ini berarti harga barang industri biasanya sukar untuk diturunkan walaupun dalam keadaan resesi sekalipun. Dengan kata lain, harga barang di pasar persaingan tidak sempurna bersifat kaku ke bawah. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada eksternalitas pasar yang tebal. Dalam dunia nyata, penjual dan pembeli tidak dapat bertemu tanpa adanya biaya mencari atau search cost. Konsumen harus meluangkan waktu untuk mencari barang yang dibutuhkan dan perusahaan membuat iklan untuk menarik pembeli. Pada pasar yang tebal, yaitu pada pasar dengan aktivitas ekonomi yang tinggi, akan terlihat bahwa biaya mencari akan berkurang dibandingkan pada pasar yang tipis yang aktivitas perdagangannya itu rendah, seperti itu. Sehingga ada kecenderungan orang akan lebih suka mencari pasar yang tebal karena mempunyai banyak pilihan. Jika eksternalitas pasar yang tebal ini membantu menggeser biaya marginal ke atas pada saat resesi dan ke bawah pada saat ekonomi membaik, maka hal ini akan memberi kontribusi pada terjadinya kekakuan harga. Selanjutnya ada pasar konsumen. Sebagian besar barang dijual itu melalui proses belanja dan membutuhkan biaya mencari. Pembeli selalu mempunyai informasi yang terbatas tentang harga yang termurah di pasar tersebut. Karena biaya mencari terkait dengan proses belanja, maka penjual mempunyai kekuatan monopoli meskipun banyak perusahaan yang menjual barang yang sama dengan harga yang sama pula. Karena banyaknya konsumen membeli barang yang sama berulang-ulang sehingga ada kecenderungan bagi penjual untuk menghalangi pembeli mencari ke tempat lain. Cara yang digunakan penjual tersebut adalah dengan menghindari terjadinya perubahan harga. Bila harga naik, maka konsumen akan beraksi
pindah ke penjual lain, dan jika harga turun, konsumen akan lambat reaksinya karena perlu waktu untuk menyebarkan informasi ini ke pembeli di perusahaan lain. Perbedaan reaksi perubahan harga ini dapat menyebabkan terjadinya kekakuan harga secara relatif. Seperti itu. Kekakuan harga selanjutnya yaitu kekakuan harga dan tabel input-output. Saat ini satu perusahaan berhubungan dengan ratusan perusahaan lain melalui tabel input-output yang sangat kompleks. Bila ada kejutan permintaan, maka tidak ada jaminan bahwa keuntungan marginal akan bergerak bersama-sama dengan biaya marginal. Jika terjadi penurunan permintaan agregat dan suatu perusahaan individu menurunkan jumlah produksinya, maka tentunya biaya marginalnya akan menurun secara proporsional. Setiap perusahaan akan mempunyai kondisi permintaan agregat yang berbeda, sehingga menurunkan harga pada kondisi tersebut bisa menyebabkan bangkrut pada perusahaannya. Selanjutnya, pasar modal yang tidak sempurna. Keterbatasan suatu perusahaan untuk mendapatkan pendanaan dari luar adalah adanya informasi yang asimetris antara peminjam dan pemilik modal. Peminjam lebih tahu tentang investasi yang akan dilakukan daripada pemilik modal, sehingga biaya untuk mendapatkan pendanaan dari luar akan lebih mahal daripada pendanaan dia sendiri. Selama ekonomi baik, perusahaan akan mendapatkan untung banyak dan mampu mendanai sendiri proyeknya. Tapi selama resesi, biaya untuk memperoleh dana meningkat karena adanya kebutuhan untuk memperoleh modal dari luar. Sehingga terlihat bahwa biaya untuk memperoleh modal bersifat counter cyclical. Uraian ini belum secara langsung menerangkan adanya kekakuan harga, tetapi lebih ditekankan pada adanya pengaruh pasar modal terhadap terjadinya siklus bisnis. Seperti itu. Tetapi lebih ditekankan pada adanya pengaruh pasar modal terhadap terjadinya siklus bisnis. Inilah penjelasan dari pasar modal yang tidak sempurna. Yang selanjutnya yaitu harga sebagai indikator kualitas. Perusahaan cenderung tidak mau menurunkan harga bila ada penurunan permintaan. Kenapa bisa begitu? Karena adanya anggapan bahwa harga merupakan indikator dari kualitas barang. Dengan menurunkan harga, ada resiko konsumen akan menganggap bahwa kualitas barang tersebut sudah diturunkan. Dari beberapa penjelasan ini, saya harap teman-teman dapat mengerti ya. Baiklah Kak Nanik dan Kak Dea, terima kasih banyak atas penjelasannya. Sekarang kita udah tahu ya apa saja sih yang menyebabkan terjadinya kekakuan harga. Dan di sini pun saya akan menyimpulkan dari keseluruhan penjelasan yang sudah dijelaskan dalam materi kali ini, bahwa harga nominal dan kekakuan upah, kebijakan mengenai hal tersebut pemerintah dalam mengelola permintaan tidak efektif bukan berdasarkan asumsi ekspektasi rasional, tetapi hanya dari asumsi keseimbangan pasar secara serentak. Meskipun demikian, peran pemerintah tetap dibutuhkan khususnya bila terjadi kegagalan pasar. Oke teman-teman, itu dia penjelasan mengenai materi tentang harga nominal dan kekakuan upah. Semoga video podcast kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Saya Siti Faiza Nuraini dan kedua teman saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.